Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, setiap awal tahun pemerintah Kota Bekasi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga Kota Bekasi dan nanti akan diteruskan ke tingkat provinsi. Dan seperti apa melihat musrenbang di tahun ini? Setelah ada meredanya COVID dan aspirasi juga masukan-masukan dari masyarakat, kami akan membahasnya rekan Dakta dalam segmen Bekasi Dalam Sepekan bersama pengamat kebijakan publik IBM Kota Bekasi, Bapak Hamludin. Bekasi Dalam Sepekan. Assalamualaikum Pak Hamludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, kabar baik juga Pak Hamludin ya? Alhamdulillah, sehat. Nah ini juga berkaitan dengan musrenbang yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah kota di awal tahun, menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan Kota Bekasi ke depannya. Silakan. Iya, dimulai kemarin launchingnya sebenarnya tanggal 20 ya? Iya. Iya, tanggal 20 secara virtual dan itu difasilitasi oleh Diskominfo Sandi dan juga ada secara langsung ya, tidak hanya virtual. Saya pikir menarik ya sebenarnya di awal tahun, tetapi harusnya menurut saya bahwa dimulai di akhir tahun harusnya kemarin sehingga di Januari itu sudah bergulir sebenarnya proses untuk serapan itu sudah selesai dan sudah diajukan ke provinsi. Karena kalau baru diserap di Januari, akhir Januari katakanlah, maka paling tidak itu berlangsung sampai selesai Januari dan mulai dipetakan per tematik gitu ya, misalnya persoalan sosial, aspirasi di bidang sosial, di bidang kesehatan dan seterusnya, kemudian diajukan ke provinsi dan itu secara birokrasi tentu membutuhkan waktu dan kira-kira ya Februari dan awal Maret baru mungkin bisa direalisasikan. Tetapi tentu mudah-mudahan kita berharap itu prosesnya lebih cepat dari yang saya perkirakan, begitu Mbak. Ya baik. Nah kalau dilihat selama ini pelaksanaan musrenbang ya memang menyerap aspirasi dari masyarakat yang hadir menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di daerahnya masing-masing. Bagaimana dari pemerintah Kota Bekasi bisa mengakomodir apa yang menjadi permasalahan selama ini? Ya, sebenarnya itu sudah tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi ya. Tetapi kalau kita kembali melihat rencana pembangunan jangka menengah yang bagian dari rencana pembangunan jangka panjang, nah periode jangka menengah ini terjadi di antara 2018 sampai tahun ini 2023 dan itu periodenya wali kota dan wakil wali kota ya. Di situ tertuang jelas bahwa tema yang ingin dikedepankan dan topik pembangunan yang ingin dimajukan itu adalah struktur perekonomian ya, bagaimana ekonomi itu didorong untuk kemudian berlari lebih cepat gitu ya. Apalagi dengan ini sejalan dengan pasca COVID-19 ya, karena kita tahu salah satu hal yang mendasar yang di efek dari COVID itu adalah ekonomi di masyarakat, di mana semua mengeluhkan tentang kesusahan ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, belum lagi aspek-aspek lain, biaya pendidikan, kemudian biaya kesehatan yang juga menjadi faktor urgent bagi mayoritas masyarakat. Nah, berpusat pada hal itu, maka kita lihat mungkin aspirasi itu selain pada aspek itu juga mungkin ada aspek lain, tentu menyangkut fasilitas di wilayah masing-masing seperti jalan atau saluran-saluran air dan tentu juga misalnya area-area publik yang itu menyangkut bagaimana terpenuhinya kebutuhan sosial di sana. Mungkin seputar itu Mbak Ulfi. Kalau dilihat pasti dari tahun ke tahun infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Nah, bagaimana di tahun ini aspirasi ataupun masukan-masukan dari masyarakat apakah masih sama dan tetap akan sama pasti setiap musrenbang? Iya, mungkin ada penambahan ya. Kalau sama tentu ada banyak poin yang
sama, terutama pada hal-hal yang mungkin belum terpenuhi di tahun 2022, maka kemudian itu diminta untuk dipenuhi di tahun 2023 ini. Iya. Banyak faktor. PLT wali kota juga sudah menyampaikan ada 6 hal ya, ada 6 hal. Di antaranya adalah soal pengangguran dan kemiskinan. Ini juga menjadi hal yang urgent, dan saya pikir permasalahan ini dari tahun ke tahun juga selalu sama gitu ya. Tentu kemiskinan bagaimana mendorong ekonomi masyarakat itu menjadi mandiri, berjalan secara mandiri dengan peningkatan dan dorongan terhadap UMKM, sektor-sektor menengah ke bawah itu harus digiatkan. Kemudian pengangguran tentu adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Nah, ini dari tahun ke tahun memang menjadi persoalan yang terus dibicarakan dan saya pikir akan ada desakan-desakan untuk menghadirkan inovasi ya terbaru, apalagi terkait dengan konstelasi politik kita di Kota Bekasi di tingkat lokal yang begitu dahsyat di beberapa tahun, 2 tahun terakhir inilah ya, kita diajar oleh gelombang tsunami politik di tingkat lokal gitu. Sehingga semua hal berpengaruh gitu ya, siklus politik, ekonomi, sosial itu kemudian menjadi goyah gitu ya. Tadinya perencanaannya sudah dilakukan secara terstruktur dari tahun ke tahun, mungkin dari periodik per semester 3 bulan, kemudian itu melenceng gitu ya. Tentu ada hal-hal yang mempengaruhi dan masyarakat akan menuntut, meminta bagaimana hal-hal yang melenceng itu kembali ke asalnya, ke jalurnya gitu ya untuk dipenuhi. Ada target-target yang tentu harusnya dipenuhi, misalnya pengentasan kemiskinan berapa persen, maka itu diingatkan kembali pastinya gitu ya. Kemudian pengangguran berapa persen yang harus dikurangi, itu pasti diingatkan lagi, karena kita tahu di era COVID kemarin salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah PHK yang jumlahnya cukup signifikan gitu ya, dan ini menjadi PR bersama. Pasca COVID ini tentu PR besar gitu ya, apalagi menjelang momentum-momentum yang spesial. Sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan di mana tingkat kebutuhan dipengaruhi oleh banyak faktor, dan di situ akan terjadi inflasi yang mungkin akan bertambah juga gitu ya. Nah, ini akan kita lihat semua ke depan, sehingga masyarakat di Musrenbang ini saya pikir akan memanfaatkan momentum ini untuk memanggil kembali janji-janji yang sudah ada itu, tapi kemudian ada melenceng sedikit karena ada gelombang-gelombang politik yang begitu luar biasa. Apalagi di tahun lalu yang cukup luar biasa di awal tahun ya, Pak Hamludin. Iya, itu mengagetkan kita semua sehingga kita tahu target-target pemerintah itu kemudian meleset ya, tidak ya bisa dibilang meleset, atau mungkin memang realisasinya agak tertunda gitu ya, karena orang sibuk mengalihkan perhatian ke lain faktor gitu ya, soal politik. Iya, dengan tema tahun ini penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital. Bagaimana melihat makna dari tema Musrenbang kali ini? Iya, sebenarnya transformasi di bidang digital sudah mulai dilakukan dengan saya pikir ini tentu tidak hanya dimaknai sebagai realitas kerja yang kemudian diserahkan kepada bagian terkait seperti telematika, sehingga ketika mereka pelaksananya maka sudah tema itu sudah terakomodir. Saya pikir tidak cukup sampai di situ ya, tapi bagaimana menghadirkan infrastruktur yang mendukung masyarakat dalam meningkatkan ekonomi, misalnya membantu masyarakat dalam hal penguatan signal atau mengadakan atau memberikan wifi di pusat-pusat kegiatan sosial masyarakat, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbisnis dan lain sebagainya. Nah, lebih kepada aspek kesana. Tetapi kalau untuk transparansi dalam penguatan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sejatinya itu sudah digaungkan sejak lama ya, sudah beberapa tahun lalu.
tinggal bagaimana komitmennya untuk menjaga transparansi itu, sehingga masyarakat juga yang karena faktor-faktor kemarin itu kemudian menurunkan kepercayaan masyarakat ini bisa kembali bangkit ya. Mereka kembali percaya kepada pemerintah daerah, sehingga daya dukung juga semakin kuat untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan. Ya, tentunya kalau kita lihat semakin ke sini pelayanan kepada masyarakat semakin digital, semuanya serba online, lalu juga untuk misalkan data kependudukan juga hanya lewat handphone saja, lalu bisa diproses dengan cepat dan dalam bentuk fisiknya pun tidak harus berbentuk kertas, tapi bisa melalui email ataupun WhatsApp. Bagaimana ke depannya bisa mempertahankan hal ini? Ya, itu bagus ya saya pikir, tapi kita lihat tentu tidak hanya menjadi bagian dari kinerja tingkat lokal, tapi itu juga merupakan kebijakan yang sifatnya turunan dari pemerintah pusat ya. Kita lihat misalnya sekarang sudah punya iktp yang melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri ya yang menyediakan itu. Nah, turunan-turunan itu kemudian tinggal diimplementasikan di tingkat daerah. Kita sudah punya dalam bentuk digital, tinggal kita realisasikan lebih spesifik lagi. Misalnya orang dengan iktp dengan nomor induk itu nggak perlu lagi punya NPWP yang nomornya berbeda gitu ya. Nah, itu implementatif tuh, harusnya sudah sampai ke sana gitu ya. Atau satu kartu itulah yang bisa digunakan untuk semua layanan yang bisa diakses di Kota Bekasi. Harusnya sudah ke sana. Lalu kalau untuk peranan DPRD melihat ada musrenbang ini? Ya, tentu supporting ya. Saya melihat DPRD juga 3 fungsi kan, legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, ini tentu supporting sifatnya dalam hal apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah, terutama eksekutif ya. Kita tahu di 3 atau 4 tahun lalu ketika Bapeda meluncurkan skema musrenbang yang menurut kita inovatif ya. Kalau dulu sifatnya adalah top down, sekarang memang sifatnya adalah bottom up gitu ya. Dari memang istilahnya menyodorkan kertas kosong lah. Kalau dulu kan kertasnya sudah ada listnya gitu ya, tinggal masyarakat centrang tuh list-list yang sudah ada mana yang jadi prioritas. Tapi sekarang ibaratnya menyodorkan kertas kosong ke masyarakat, tolong diisi nih apa aja nih yang menjadi prioritas ke depan, sehingga masyarakat merasakan betul manfaatnya, dan itu dilakukan sampai sekarang. Nah, DPRD tentu supporting dengan sistem itu, dan yang penting ada rasionalisasi ketika diajukan dalam bentuk program dan itu bernilai anggaran. Nah, DPRD nanti akan bekerja di sana gitu ya untuk penganggaran itu. Akan melihat ke sana tentu, dan penguatan pengawasan juga perlu dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi ya. Kita tahu program yang mungkin tidak tercapai, maka harus ada bentuk pengawasan yang ketat. Saya kemarin memaparkan tentang bagaimana salah satu hal yang dikuatkan dalam fungsi pengawasan itu adalah seperti case yang ada di wilayah Tol Bekasi Barat, adanya pembangunan landmark yang mangkrak ya. Itu kan JPO ya? Iya, itu terus terang Mbak Ulfi dengan mulai dirancang di 2013, direalisasikan 2015 dengan anggaran 15 miliar gitu ya. Di akhir tahun kemudian wali kota menginstruksikan untuk membongkar karena tidak sesuai dengan desain yang dibuat, dirancang gitu ya. Kemudian asas fungsinya juga pasti melenceng karena desainnya tidak sama, asas fungsinya juga pasti melenceng, di mana salah satu landmark itu tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat ya. Di sana ada spot-spot untuk menyediakan tempat-tempat UMKM dan seterusnya, karena itu menjadi ikon dalam dunia katakanlah dunia marketing ya, dalam tanda kutip ya. Bagaimana menjual Kota Bekasi kepada masyarakat masyarakat luar untuk kemudian datang berbelanja, berinvestasi di Kota Bekasi. Ternyata
gagal gitu ya. Gagal. Hanya kerangka besi saja sekarang. Nah itu hal-hal semacam itu adalah wilayah DPRD untuk melihat dan mengawasi secara ketat. Ya, setidaknya dia bisa menjadi masukan-masukan penting ya dari Betul. masyarakat untuk anggota Betul. DPR. Jadi istilahnya tidak perlu mendatangi satu persatu warga lagi untuk mendengarkan aspirasi, tapi melalui musrenbang ini bisa tahu semuanya begitu ya. Betul, betul. Itu kan semua akan diserap, apapun dari yang kecil sampai yang besar, semua diserap. Tinggal nanti bagaimana skala prioritas itu dibuat secara dibuat tabulasi lah, lalu ditentukan prioritas di bidang sosial apa, di bidang kesehatan apa, di bidang pendidikan apa, nanti tinggal diprioritaskan, lalu anggaran pembangunan itu diarahkan ke sana. Kita di 2013 insya Allah sudah hampir katakanlah 5,9 triliun anggaran APBD kita ya di 2023 ini, dan itu memang plot-plotnya harus diefektifkan sehingga semua terjangkau tentang bagaimana kebutuhan masyarakat di sana terpenuhi. Iya, Pak Almudin, ini kan memang diadakan setiap tahunnya dan tentu masyarakat harus yang hadir memberikan apa yang menjadi keluhan selama ini. Tapi apakah memang ini akan selalu direalisasikan oleh masyarakat, padahal dari kelurahan ini sudah mengusulkan BCDE, tapi pada nanti di ujung tombaknya tidak ada satupun ini. Iya, nah ini yang selalu kita khawatirkan ya. Polanya sama dengan pemerintah pusat yang kita khawatirkan. Dulu kan kita ingat misalnya agak melenceng sedikit, tetapi ini menjadi cerminan bagi pembangunan di daerah ya. Kita lihat misalnya di pemerintah pusat, janji presiden dan wakil presiden ketika itu bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat dan lain-lain, banyak hal ya. Tetapi justru di tengah jalan fokus ke IKN yang menyerap anggaran besar, padahal itu nggak masuk dalam rencana pembangunan. Nah, harusnya tidak seperti itu gitu ya. Nanti ketika kita sudah punya list program dari masyarakat, maka kita patuh pada list program itu yang memang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kalau ada perubahan-perubahan, tinggal adalah inovasi dari list program yang diajukan oleh masyarakat. Ya, masyarakat misalnya mengusulkan A, boleh saja kita berimprovisasi dalam merealisasikannya gitu ya. Tinggal caranya bagaimana. Tetapi pokoknya ya, ide pokoknya ya seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat sebagai kebutuhan dasar mereka. Ya, tentunya kan menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat agar nantinya permasalahan-permasalahan di wilayahnya dapat direalisasikan oleh pemerintah Kota Bekasi, meskipun paling ya di akhir tahun bisalah direalisasikan misalkan jalan, meskipun harus melalui proses yang lama begitu, Pak. Iya, betul ya. Saya pikir juga memang masyarakat itu kan mengajukan hal yang memang real menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Tinggal bagaimana pelaksana pembangunan ini mampu membaca list ajuan itu gitu ya, daftar ajuan itu. Tinggal dibaca, mana yang prioritas untuk dilaksanakan, mana yang bisa dinomorduakan atau mana yang bisa ditangguhkan. Tentu tidak semua akan dikerjakan ya, pasti itu ya. Karena dengan banyaknya kelurahan pasti akan beribu-ribu jumlah daftar usulan masyarakat, tentu tidak akan mungkin direalisasikan semuanya, dan kita anggarannya juga 5,9 triliun itu tentu akan mengcover beberapa aspek di bidang infrastruktur dan juga bidang non fisik gitu ya. Nah itu saya pikir tinggal pandainya membaca pelaksana pembangunan mana yang menjadi skala prioritas untuk dikerjakan di tahun ini. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana RPJMD ini terpenuhi gitu ya. Kita tahu di akhir tahun ini, di tahun 2023 ini adalah fase terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah di bidang penguatan struktur ekonomi. Dan ini harus dicapai di tahun ini. Karena ketika sudah masuk 2024 itu sudah berganti.
kalau itu tidak dicapai maka tentu RPJMD yang jangka panjangnya juga akan meleset gitu ya. Karena siklusnya kan sudah ditentukan gitu sampai di tahun-tahun mendatang, sehingga tahun ini juga harus dicapai sesuai dengan apa yang dituangkan dalam komitmen RPJMD itu. Ya, apalagi RPJMD di masa kepemimpinan dari Rahmat Effendi dan Tri Adianto ya, tentunya harus selesai ya. Iya, harus selesai memang, karena di tahun lalu saya ingat betul bagaimana wali kota menyampaikan periode pertama ya, periode pertama itu sebelum berakhir di fase kepemimpinan Rahmat Effendi dan Ahmad Saihu, saya ingat betul ketika itu keduanya sudah merilis bahwa 90 sekian persen target dari pembangunan dan janji politik yang kami sampaikan ke masyarakat sudah tercapai ketika itu. Dan mudah-mudahan kita berharap di akhir periode ini juga ada hal yang sama yang disampaikan, sehingga masyarakat juga apa yang disampaikan di awal itu sudah bisa dilaksanakan. Dan kemarin yang menarik adalah ada semacam peringatan atau rambu-rambu bagi PLT ya, di mana kan ada kekosongan jabatan kepala daerah gitu ya. Ini juga menjadi persoalan penting gitu, karena ada beberapa bulan waktu yang akan kosong ke depan, mungkin hampir setahun lah katakan gitu ya, yang akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur gitu untuk mengisi kekosongan sampai pemilu serentak nanti di 2024. Nah, ini juga menjadi persoalan karena akan ada masa yang terputus. Harusnya sebelum masa itu maka apa yang sudah dicanangkan itu bisa dicapai dengan jelas. Ya, meskipun seorang diri, tentu akankah ini bisa memenuhi RPJMD sampai akhir masa jabatan? Harusnya seperti itu, karena kita juga tahu selama ini bahwa meskipun ada wali kota dan wakil kan fungsinya hanya pendampingan ke kepala daerah ya, dan secara teknis akan dikerjakan oleh kepala dinas, dan saya pikir kepala dinas nggak ada yang kosong, sehingga ini penguatannya juga tetap ya, sehingga program yang dicanangkan itu tetap bisa dijalankan. Baik, Pak Hamdudin, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi dalam sepekan. Rekan Dakta, demikian Bekasi dalam sepekan bersama pengamat kebijakan publik Bekasi dari IBM Bekasi.